Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rifki, dengan Rifki di sini. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bootstrap. Oke, jadi apa itu bootstrap? Bootstrap adalah merupakan salah satu framework CSS yang paling populer dari sekian banyak framework CSS yang ada. Bootstrap memungkinkan desain sebuah website menjadi responsif sehingga dapat dilihat dari berbagai macam ukuran device dengan tampilan yang tetap menarik. Bootstrap juga membuat proses pengaturan desain menjadi lebih cepat karena tidak perlu lagi banyak menulis CSS, bahkan hampir tidak perlu kecuali jika memerlukan pengaturan desain yang berbeda dengan style Bootstrap. Bootstrap telah didukung oleh hampir semua browser, baik pada desktop maupun mobile. Cara menggunakan Bootstrap itu ada dua cara, menggunakan CDN atau download secara manual. Untuk menggunakan CDN, cara ini termasuk cara yang paling gampang dilakukan untuk pemula yang baru belajar Bootstrap. Kita cukup copy link CDN Bootstrap lalu ditaruh pada kode HTML. Tapi syaratnya kita harus terhubung dengan internet, karena Bootstrap akan diambil dari server CDN. Jadi kalau internetnya mati, ya nggak bakal jalan Bootstrapnya. Oh ya, buat yang belum tahu apa itu CDN, CDN adalah singkatan dari Content Delivery Network, semacam server yang tersebar di seluruh dunia untuk mengantar konten secara optimal dan cepat. Kalian bisa dapatkan CDN Bootstrap pada link ini. Coba kita cek ya. Nah, di website Bootstrap, kita ke section download, lalu cari CDN. Nah, ini dia. Ini kalian tinggal copy linknya, lalu pasangkan ke file HTML kalian. Contohnya seperti ini. Untuk linknya, kalian untuk CSS-nya, dan CSS-nya kalian taruh di sini, di dalam tag head. Untuk scriptnya, kalian bisa taruh di dalam tag body. Kelebihan dari cara ini adalah kita bisa langsung menggunakan Bootstrap tanpa harus download, tapi tetap harus butuh koneksi internet. Jadi cara yang kedua adalah download Bootstrap secara manual. Bootstrap dapat kita download dari website resminya, ini getbootstrap.com. Pada website tersebut terdapat tombol download. Versi Bootstrap yang akan kamu dapatkan dari tombol download tersebut adalah versi terbaru. Silakan kunjungi link di bawah ini untuk lebih jelas tentang cara penginstalan Bootstrap-nya. Jadi kalian bisa explore sendiri ya untuk cara menginstal Bootstrap secara manual, karena penginstalan manual ini lumayan kompleks. Jadi kelebihan dari mendownload Bootstrap secara manual adalah kita tidak perlu terhubung dengan internet seperti pada CDN untuk dapat menggunakan Bootstrap, karena Bootstrap-nya sudah ada di aset lokal kita. Oke, jadi layouting pada Bootstrap menggunakan grid system yang terdiri dari baris dan kolom dan dibungkus dengan kontainer. Kontainer merupakan tag div yang diberi kelas kontainer untuk lebar tidak memenuhi layar. Baris merupakan tag div yang diberi kelas row, adapun kolom merupakan tag div yang diberi kelas diawali dengan col. Namun
kelas pada kolom sesuai dengan spesifikasi breakpoint dan lebar kolom dengan format sebagai berikut. Contohnya, div untuk kolomnya kita col breakpoint lalu lebar kolom. Breakpoint diisi dengan sesuai dengan target breakpoint. Jadi kalian sesuaikan sendiri saja untuk responsifnya. Ada SM, itu ukurannya lebih dari 579 pixel. Lalu ada MD atau medium, itu ukurannya lebih dari 768 pixel. Lalu ada large, ukurannya lebih dari 992 pixel. Dan terus ada XL, extra large, itu 1200 pixel. Jika target layar kurang dari 576 pixel, breakpoint tidak perlu diisi. Jadi langsung diikuti lebar kolom. Lebar kolom merupakan angka 1 sampai 12, di mana lebar kolom ini ya, di mana 12 untuk lebar menuh kontainer. Adapun struktur penulisan dari kontainer baris dan kolom itu sebagai berikut. Oke, jadi ini grid sistemnya ya. Ini kontainer, lalu row itu untuk barisnya. Jadi satu row itu satu baris. Jadi kita bisa bikin beberapa row di sini. Lalu di dalam row ada col, itu untuk kolomnya. Oke, dia ada beberapa ketentuan mengenai layout pada Bootstrap. Penggunaan class call tanpa diikuti spesifikasi breakpoint dan lebar kolom akan membuat kolom memiliki lebar sama dan memenuhi lebar kontainer. Yang kedua, jika ada 3 atau lebih kolom dalam satu kolom ditentukan lebarnya, maka kolom lain menyesuaikan sisanya dengan masing-masing kolom lebar yang sama. Jika salah satu kolom diberi class call breakpoint auto, maka lebar kolom mengikuti lebar konten dan kolom lain menyesuaikan. Untuk membagi kolom menjadi 2 baris atau lebih dan masing-masing kolom lebarnya sama, maka untuk memisahkan masing-masing baris dapat menggunakan class wstrip100. Lalu kemudian semua kolom berapapun lebarnya akan disusun bertumpuk pada layar yang kurang dari nilai breakpoint yang ditentukan. Jika ingin kita bisa secara horizontal, gunakan class call saja atau call strip lebar kolom 1 sampai 12. Untuk mendapatkan susunan dan lebar kolom yang berbeda-beda saat setiap ukuran layar yang berbeda-beda, dapat menggunakan kombinasi class untuk kolom. Misalnya call strip MD, strip 4, dan call strip SM dan strip 8. Jika gunakan bersamaan akan menghasilkan lebar kolom 4 pada layar sedang dan lebar pada kolom 8 pada layar kecil. Lalu kemudian aturan lainnya adalah gunakan class align item start, align item center atau align content end bersamaan dengan class call untuk mengatur perataan baris secara vertikal. Gunakan class justify content start, justify content center, atau justify content end bersama dengan class row untuk mengatur perataan kolom secara horizontal. Gunakan class no gutter untuk menghilangkan jarak antar kolom secara horizontal. Gunakan class order first, order last, atau order strip posisi untuk mengatur urutan kolom, di mana posisi dapat diisi dengan angka 1 sampai 12. Gunakan class offset breakpoint, strip offset, untuk mengatur offset kolom. Untuk mengatur offset kolom, offset dapat diisi angka 1 sampai 12. Gunakan class mr
atau margin right auto atau ML margin left auto untuk mengatur margin kanan atau kiri secara auto pada kolom. Sebuah kolom dapat berisi baris lagi dan di dalamnya sehingga dapat membagi beberapa baris dan kolom yang lebih kecil di dalamnya. Oke, itu untuk layouting pada Bootstrap. Terakhir adalah lalu CSS utilities. Bootstrap telah mengatur ulang sebagian besar style HTML, sehingga tanpa menambahkan script CSS pun pada HTML, tampilannya akan terasa berbeda dibandingkan ketika tidak menggunakan Bootstrap. Tentu saja tampilannya akan lebih baik dan enak ketika dibandingkan ketika tidak menggunakan Bootstrap. Tentu saja tampilannya akan lebih rapi dan enak dipandang. Selain itu, Bootstrap menyediakan berbagai kelas instan untuk menghasilkan style tertentu pada elemen HTML. Cara menggunakannya hanya dengan menerapkan kelas yang disediakan dengan atribut kelas pada HTML. Dengan demikian dapat mempersingkat proses pembuatan desain web. Untuk melihat semua kelas yang disediakan oleh Bootstrap, kalian bisa explore sendiri di website mereka yaitu getbootstrap.com. Oke, lalu komponen Bootstrap. Bootstrap juga menyediakan komponen-komponen seperti navigation bar, carousel, card, button, pagination, dan lain-lain. Itu untuk jadi komponen itu untuk melihat semua komponen yang disediakan oleh Bootstrap, kalian bisa kunjungi web resminya juga di website getbootstrap.com. Kalian bisa cari di komponen. Nah, ini dia. Ada banyak. Sini tooltip, tools, tuh komponennya tuh. Ada misalnya pagination. Kalian tinggal copy aja nih kodenya, ntar langsung jadi. Oke. Sekian mungkin itu saja untuk pembelajaran Bootstrap kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.